Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan menjatuhkan sanksi denda kepada mereka yang menolak divaksin antara 5 sampai 7 juta rupiah. Sementara ahli epidemiologi belum dapat memperkirakan masa puncak COVID-19 karena keterlambatan tes harian COVID-19. Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan 453 petugas kesehatan untuk menjadi vaksinator di DKI Jakarta. Diperkirakan mereka dapat menyuntikkan lebih dari 20.000 vaksin per hari. Periode pertama vaksinasi di DKI Jakarta akan dimulai di minggu kedua bulan ini dengan menargetkan sekitar 119.000 lebih tenaga kesehatan sebagai penerima vaksin gelombang pertama. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan warga akan sanksi denda mulai dari 5 juta hingga 7 juta rupiah bagi mereka yang menolak vaksin. Hal ini tertuang dalam Perda COVID-19. Aturan ini sama dengan konsekuensi bagi masyarakat yang menolak tes swab dan penguburan dengan protokol COVID-19. Penerima tahap pertama ditujukan kepada tenaga kesehatan dengan sasaran di DKI Jakarta sejumlah 119.145 orang. Menolak divaksin juga kita perlakukan sama seperti menolak di swab atau menolak dikubur pemakaman jenazah secara protokol COVID. Yang dendanya sanksi pidana denda besarnya 5 juta. Kalau terjadi kekerasan atau pemaksaan ditingkatkan menjadi 7 juta. Sementara itu, epidemiolog Universitas Indonesia Budi Haryanto mengatakan, vaksin COVID-19 yang telah lulus uji klinis fase 3 dipastikan efektif dan menjadi harapan baru mengatasi pandemi ini. Namun kasus COVID-19 yang semakin tinggi dalam beberapa hari terakhir ditambah persoalan terlambatnya data testing harian menyulitkan pakar untuk memprediksi kapan puncak pandemi COVID-19 di Indonesia. Tetapi Budi memprediksi kasus COVID-19 masih akan terus naik di awal Januari 2021 dan potensi munculnya strain baru dari mutasi virus corona SARS-CoV-2 juga bisa saja terjadi termasuk di Indonesia. Strain baru dari mutasi dapat menyebabkan infeksi yang banyak dan kasus COVID-19 menjadi tidak terkendali. Saya sih yakin kalau vaksinasi selalu setelah melalui uji klinis 3 ya selalu efektif. Yang penting ketemuan dengan orang lain harus dikurangi di luar sana. Dan sudah paling tentu protokol kesehatan itu kan memang emas ya, suatu keharusan. Kita sekarang hidup dengan di zaman COVID ini tidak ada kata lain, protokol kesehatan adalah jadi kehidupan kita sehari-hari. Meski vaksin telah ada, bukan jaminan virus COVID-19 benar-benar hilang. Pemerintah termasuk masyarakat harus ikut berperan menghentikan penularannya melalui gaya hidup dengan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Muhammad Tri Mustafa, Priscila Puspa, Deni Eko, JAK TV.